kita sudah berada di segmen akhir di News.pol. Tadi sempat lupa di awal ya Bang Egi dan Bang Iwal bahwa kita di sini juga ditemani oleh teman-teman dari komunitas pecinta alam dan komunitas jaringan sosial. Luar biasa, senang sekali. Tadi Pak Atmaji sempat mengatakan bahwa tinggal menghitung hari, menghitung detik. Ini sebenarnya pergantiannya kapan sih dibutuhkan Pak Atmaji? Ya, tentu saja sebelum masa jabatan Panglima TNI yang sekarang Pak Muldoko itu selesai. Beliau akan pensiun 1 Agustus 2015. Jadi paling enggak bulan Juli ini harus diproses karena di pasal 13 dari Undang-Undang 34 nomor 2000 pasal 13 dari Undang-Undang TNI tersebut ya menyebutkan ada tenggat waktu yang harus dipenuhi. Kapan pengajuannya ke DPR? Itu Pak Ngabalin. Pertanyaan kepo-kepoan ini ya, boleh diperpanjang nggak itu sebetulnya kalau berdasarkan kebutuhan? Undang-undang melarangnya diperpanjang. Oke. Baik, saya punya Twitter ya, ini cuplikan Twitter dari Pak Capi Hakim. Ya, kita akan tampilkan, saya akan bacakan. Ya, ini kita lihat ya. Nah, Pak Capi mengatakan, apa yang nggak rebutan di negeri ini? Turun pesawat aja rebutan, nggak mau giliran apalagi jabatan. Titik-titik, Pang, TNI, tanda tanya. Yang berikutnya, ya. Pasca SAU di airport Cengkareng diganti marinir, Halim untuk penerbangan komersial, Panglima TNI belum tentu AU. Negeri ini memang tidak butuh angkatan udara, bubar saja. Waduh. Ini seorang Pak Capi Hakim yang yang kita selamat orangnya tenang. Ini terlihat nge-tweetnya emosional. Juga ada lagi satu lagi. Ya. Puluhan tahun keberadaan AU tidak dihargai sama sekali di negeri ini. Mungkin memang lebih baik dibubarkan saja, dapat terjadi gradasi moral daripada terjadi degradasi moral anggotanya. Nah, saya ke Bang Ali Mukhtar dulu. Saya mau bilang bahwa Pak Cepi Hakim ini selain seorang marsikal, beliau ini adalah seorang seniman. Penulis buku juga. Penulis buku, bahasanya halus dan kalau dia meniupkan saksofon itu luar biasa halusnya, enak dan nikmat. Kalau sampai ya, mudah-mudahan ini bukan palsu. Mudah-mudahan bukan palsu, bukan Twitter palsu. Dari akunnya sendiri. Ya. Kalau sampai keluar pernyataan seperti begini, maka saya bisa merasakan suatu. Karena saya selama kami di Komisi 1 dan beliau menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara, saya mengerti tentang pikirannya. Kalau sampai ini pernyataan yang keluar, itu artinya bahwa ada mewakili sejumlah representasi, baik perwira maupun bintara yang ada di bawah yang bisa menyampaikan curhatnya kepada beliau. Saya yakin seperti itu kalimatnya. Oleh karena itu saya pikir memang biarlah yang lain-lain itu diobrak-abrik, biar yang lain-lain dipecah-pecahin, kemudian segala macam diatur sesuka hatinya, bola dan partai politik segala macam. Tapi untuk yang begini saya minta dengan segala hormat, sebagai anak tentara ya, sebagai orang yang pernah mengurus sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian daripada bangsa Indonesia dan kepentingan Merah Putih. Saya minta untuk TNI jangan lagi diacak-acak, jangan lagi diobok-obok. Kalau dilihat budaya ini tradisi ini tetap dipertahankan. Saya balik Pak Iwal, mohon maaf, boleh. Harus balik ke sini karena kalimat terakhir tadi ya yang saya dengar nih, mohon maaf, kata siapa? Ini Pak Cepi Hakim loh, kata Pak Cepi Hakim yang kata Pak Ustadz Ngabalin itu seakan-akan mewakili seluruh perasaan saya punya keyakinan seperti itu. Udara. Saya punya keyakinan seperti karena dia seorang marsikal bintang 4 loh. Hati-hati. Ya, paling nggak kata Pak Capi Hakim yang saya kenal juga puluhan tahun gitu. Memang orangnya tidak emosional biasanya. Makanya kalau emosional pasti ada sesuatu. Tetapi emosional itu bukan saja hanya karena soal pergantian Panglima TNI AU yang seharusnya atau menurut itunya budayanya harusnya giliran pihak TNI AU. Tetapi juga ada menumpuk perasaan-perasaan melihat yang tadi Halim dikomersialkan. Jadi memang sejarah TNI AU dari tahun 65 itu memang apes terus gitu. Waktu G30S mereka dianggap pemberontak, membela pemberontak sampai mereka TNI AU nggak berani keluar dari Pangkalan karena diludahi masyarakat dan sebagainya. Apapun itu masih teringat pada mereka gitu. Jadi sedikit masalah saja mereka menjadi lebih atau Pak Capi menjadi lebih sensi gitu.
bahwa itu mewakili sampai ke lapisan bawah saya tidak tahu, karena harus diuji juga kan. Dari mana Pak Ngabalin yakin karena bahwa saya itu kenal, sampai ke bawah? saya kenal dan- kenal Pak Capinya oke, tapi mewakili sampai ke bawah karena apa? Pak Advali sini nggak yakin. 3 hari yang lalu saya bertemu dengan teman-teman lama yang sekarang juga menjadi, ada Jenderal Bintang 1, ada juga Kolonel. Dia bilang, seperti apa Pak Ngabalin melihat situasi hari ini? Saya bilang, udah, Anda tidak perlu bertanya kepada saya, dan saya punya pandangan yang harus saya katakan, bahwa sejujurnya saya harus mengatakan kepada Presiden Joko Widodo agar menjaga tradisi giliran pergantian Panglima ini. Kali ini serahkan itu Panglima TNI itu kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Itu tradisi yang bagus. Dan menurut saya jangan main-main. Artinya untuk kalau memainkan ini. muncul tweet seperti ini dari Pak Capi Hakim, itu berarti Pak Capi mendengar Ya, ada buktinya kan kemungkinan. saya ketemu dengan Kolonel 1-2 orang, saya ketemu ada Jenderal Bintang 1, Bintang 2, Angkatan Udara, saya harus bicara dan mereka datang secara kebetulan. Karena kami sama-sama pencinta batu akik, kita ketemu di tempat-tempat batu akik. Iya. Ini Oke, saya silaturahmi ini berdasarkan belum begitu, hobi nih saya belum kayaknya. begitu tahu ya hubungan antara batu akik dengan udara sebetulnya ya. Tapi mungkin nanti bisa ketemu bahwa batu akik memberikan sesuatu energi ke udara. Tapi Ivo, misalnya nih ya, ini kami berdua dulu ya, mohon Iya. maaf nih mau berdiskusi. Kenapa, Bang? Misalnya kalau itu diangkat dari angkatan yang manapun juga, toh kan di bawahnya masih ada kepala staf masing-masing. Iya. Apa tidak bisa ada pemimpin yang kolektif kolegial, siapapun gilirannya, tapi toh bisa berkoordinasi? Kok Menurut nanya, kamu bisa nggak? Gimana? nanyanya ke... Nah, ini menggunakan logika awam maksud saya. Oh, gitu. Bagaimana Logika Pak? perempuan ini Logika kayaknya. awam, Iya. gimana Pak Advali? Saya bukan orang partai seperti Bung Ngabalin, jadi yang bisa menjawab beliau soal Iya. kolegial itu. Tapi saya tahu TNI dan militer dimanapun itu sangat terstruktur gitu ya. Oke. Jadi boleh dibilang kaku, kacamata kuda, tapi ya begitulah tentara gitu. Jadi kalau mereka berprinsip begini, tapi atasannya mengatakan begini, ya sudah ikutilah kata atasannya gitu. Tentu saya tetap percaya bahwa Presiden Joko Widodo punya pertimbangan yang sangat matang untuk menentukan siapapun Panglima TNI yang berikutnya. Oke. Ya, saya setuju. Saya setuju bahwa tentara itu merah putih. Tentara itu merah putih, dan untuk kepentingan bangsa dan negara, bahasa agama bilang mereka sami'na wa ta'na atas keputusan presiden. Sebagai orang sipil, sebagai orang yang pernah mengurus bidang pertahanan dan keamanan, saya hanya mau mengatakan kepada Presiden Joko Widodo bahwa tradisi ini adalah tradisi yang bagus. Menjaga harkat dan martabat TNI, kemudian setiap angkatan diberikan hak yang sama. Justru dengan karena putaran ada itu. kemampuan kolektif kolegial tadi Iya, ya, ada masing-masing kolektif kepala kolegial, staf, ada menteri tetap ya. pertahanan, Siapapun semuanya yang di bawah, dapat iya. giliran ya. Iya. Iya. Jadi saya pikir normal-normal saja bahwa keputusan dan hak prerogatif presiden itu tidak ada seorang pun. Tapi kalau Kekuasaan tertinggi setelah Tuhan itu adalah Joko Widodo di Republik ini. kalau menyambung kepada Mas Effendi bilang tadi, kalau seandainya memang kebutuhan Presiden Joko Widodo berdasarkan dia sebagai seorang presiden, pemimpin, Misalnya kepala lah supaya tertinggi. jangan AU ya, Iya. misalnya Angkatan Laut. Iya. Kan Menteri Susi aja sering mengeluh, kita mau ngejar malah dilepas oleh aparat yang lain. Jadi kita membutuhkan misalnya Panglima yang berasal dari Angkatan Laut. Kalau ada kebutuhan itu yang mendesak berdasarkan Iya. kebutuhan real di lapangan, kita mau menyelamatkan 240 triliun loh. Antara lain dari maritim, pembangunan infrastruktur maritim Tapi dan Bung lain-lain. Pendi harus Anda ingat, begitu seorang menjadi Panglima TNI, dia harus melihat secara menyeluruh. Dia udah tidak pakai pemikiran bahwa saya udara, makanya proyek-proyek saya kasih udara terus. Umpamanya di Angkatan Laut ya tidak akan beli kapal sebanyak-banyaknya, mumpung. Di TNI tidak ada mumpungisme gitu. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah sebenarnya. Itu bisa memperkuat pendapatnya Ya, Pak Ngabalin juga Ngabalin, ya. sebetulnya gitu ya. Ya, jadi saya pikir begini, Republik ini kan punya sistem, punya aturan, ada apa yang tadi Pak Bung Effendi menyebutkan tentang kolektif kolegial. Jadi ada manajemen yang dibangun, siapapun yang menjadi Panglima TNI, tentu saya berharap Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dari tradisi yang ada. Sistem ini tetap akan berjalan, dan tentara punya tradisi sendiri, tentara punya mekanisme sendiri, mereka tahu cara seperti apa menjaga darat, laut, dan udara dan Republik ini. Mereka mengerti itu. Tidak perlu kita ragu karena mereka terlatih dan punya manajemen dan leadership yang tidak sama dengan organisasi apapun di Republik ini. Tentara Luar biasa, is luar biasa. tentara.
Oke, waktu kita sangat terbatas, Bang Egy Iya. dan juga Bang Ada Iqbal. kalimat lain yang mau disampaikan kepada seluruh keluarga besar Tentara Nasional Indonesia dong ya. Ya, yang paling utama adalah yakinkan lah, ya kita harus yakin bahwa Pak Joko Widodo akan mendengar semua. Pasti ada staf yang meneruskan tweet dari Pak Capi yang begitu menyedihkan ya. Pasti beliau juga akan pertimbangkan opini yang terbangun di angkatan atau di institusi TNI itu. Ya, dan Ivo, sebagaimana acara ini tadi, lagu kami itu selalu mengatakan menyakiti itu mudah, disakiti suka tidak terima. Jadi kita juga mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat kita yang menyakiti, tapi harapan kita, Bapak Presiden yang mendengar atau semua pihak yang terkait kan, yang pertama selamatkan PSSI untuk prestasi sepak bola bangsa, ya kan? Oke, itu yang pertama. Terus? Dan yang kedua, kita gembira baik Pak Atmaji maupun Pak Ngabalin mengatakan siapapun nanti yang menjadi Panglima, dia pasti tidak akan mengutamakan kelompoknya. Karena dia akan berpikir sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Oke, semoga saja. Terakhir Mas Emily, pertanyaan terakhir. Kan sebuah harapan adalah ini kita ikuti aja tradisi giliran ke Angkatan Udara. Jika seandainya harapan itu tidak terwujud, gimana? Saya mau mengatakan bahwa bola PSSI, TNI, dan Panglima itu adalah merah putih. Mari kita lihat kenyataan ini karena kadang-kadang juga apa yang kita pikir tidak sama seperti Joko Widodo berpikir. Kapolri yang mestinya sekian bulan dulu selesai, dia bisa bikin lebih awal. Ini tentara bisa juga dia bikin. Tanggal 1 Agustus itu akhir batas Pak Jenderal Muldoko. Mungkin sebentar atau besok habis pesta pernikahan selesai bisa dia buat. Atau mungkin dia perpanjang, ada saja yang bisa dia lakukan. Karena kekuasaan tertinggi di Republik ini adalah Joko Widodo. Nanti kita lihat seperti apa. Dan yang menarik adalah terima kasih loh Pak Ngabalin ini. Dia sebagai wakil dari partai politik membedakan PSSI dan Panglima adalah merah putih. Merah putih. Kalau partai politik bisa kuning, bisa merah, bisa hijau, bisa dan lain-lain. Oke, Iya, menarik loh, luar biasa. Tapi saya tetap merah putih. Merah putih. Dari koalisi merah putih maksudnya. Oke, sudah 2 tema yang kita bahas di News.pol untuk edisi kali ini. Yang pertama tadi mengenai PSSI, begitu jeritan pemain sepak bola. Lalu yang kedua seputar pergantian Kalau Panglima nanti Angkatan TNI. Udara yang terpilih, maka Angkatan Udara, semua personel Angkatan Udara akan mengucapkan kepada Presiden Jokowi terima kasih yang setinggi-tingginya. Benar. Karena Angkatan Udara tinggi ya. Angkatan Udara, Iya. kasih. Kalau Angkatan Laut kan biasanya terima kasih yang sedalam-dalamnya. Oh ya, ini tinggi-tingginya. Oke, semoga memberi pencerahan. Anda melihat sisi lain dari pembahasan isu-isu Dan politik karena di kita semua News.pol. ada di darat, seluas-luasnya. Terima kasih semuanya, Pak Atmaji dan juga Pak Ali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di News.pol. Jangan lupa saksikan terus News.pol yang hadir setiap hari Senin dan Rabu pukul 19.30 hingga pukul 21 waktu Menang Indonesia besok Barat. ya lawan Filipina ya. Tetap Menang ya, besok colongan. lawan Filipina ya. Menang besok ya lawan Filipina ya. Bang Effendi Ghazali, Bang Iwan Sastra, dan saya Ivo Nasution beserta kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih. Never had my faith in love for miracles. Never wanna put my heart on the line. Swimming in your world, something spiritual. Gonna get every time you spend the night. 'Cause your love takes me to paradise. Yeah, your love takes me to paradise, and it shows. Yeah, you make me feel like I feel all kind of